Kita sekarang berbicara terkait dengan ilmu tilik ternak dari SAP penentuan kaling produksi induk. Jadi kita nanti bicara mengenai bagaimana kita menentukan kaling pada induk-induk dalam fase produksi yang tidak produktif atau melakukan afkir ya, ayam induk atau induk yang sedang produksi dengan melihat ciri berdasarkan persistensi produksi yang dilihat dari dua parameter. Nanti kita lihat yaitu berdasarkan parameter molting ya, kemudian yang kedua berdasarkan derajat pigmentasi. Jadi pada dasarnya yang disebut dengan culling ya itu adalah bagaimana kita melakukan afkir ya atau menentukan afkir terhadap seekor induk ayam dalam fase produksi yang sudah kita tidak pikir secara produksi sudah tidak ekonomis atau tidak bernilai ekonomis. Itu biasanya dilihat dari apa yang kita sebut dengan persistensi produksi. Nah, sementara persistensi produksi sendiri pada dasarnya adalah panjang produksi dari seekor induk ayam di masa produksi. Jadi pada saat fase produksi atau di fase layar. Dan biasanya itu diukur berdasarkan dua parameter. Pertama adalah derajat pigmentasi, ya, tingkat pemudaran pigmen yang ada di dalam bagian-bagian tubuh ternak ayam. Dan yang kedua adalah parameter molting, yaitu waktu luruh bulu dari sayap utama atau disebut dengan primary wing mold. Nah, kita beranjak ke parameter yang pertama, yaitu pigmentasi. Pigmentasi atau bleaching adalah tolok ukur utama. Ini merupakan tolok ukur pertama dalam mengestimasi persistensi atau panjang produksi seekor induk ayam atau unggas. Nah, namun sayangnya sampai saat ini masih digunakan dalam skala terbatas ya pada bangsa yang memiliki pewarnaan atau seng berwarna kuning ya. Jadi itu yang kemudian diindikasi seng berwarna kuning, kemudian paruh berwarna kuning. Jadi semua bagian pigmentasi dari ayam tersebut seperti petelur saat ini ya, yang sering kita lihat di Indonesia yang digunakan sebagai apa namanya induk ya, indukan itu berwarna kuning. Dan ini akan sangat berharga ya, ini akan sangat berharga apabila digunakan secara bersama dengan parameter lain, yaitu pada kondisi luruh bulu atau molting. Nah, faktor apa saja yang diperhatikan di dalam pigmentasi ini atau hal yang kemudian menyebabkan adanya apa namanya perubahan derajat pigmentasi ini, kita harus tahu beberapa hal. Yang pertama, pigmen xanthofil pewarna kuning yang ditemukan pada tubuh ternak itu berasal dari bijian atau serealia seperti jagung kuning. Nah, dalam jagung kuning ada yang disebut dengan lutein sebagai pewarna dari kuning telur dan bagian pigmentasi lainnya. Juga pada pakan hijauan. Karena di situ kita melihat ada xanthofil jenis lain seperti zeaxanthin, kemudian beta karotin dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membantu di dalam uh, pewarnaan dari kuning maupun kuning telur maupun bagian tubuh yang lain. Pada yang kedua, pada ayam betina non produksi, xanthofil itu dideposit pada kulit dan tenunan atau kita sebut dengan fatty tissue di bawah kulit di ayam yang fase non produksi atau misalnya di fase remaja itu kelihatan kalau kita lihat kuning semua dari bagian kulit tubuhnya itu terlihat dengan baik. Yang ketiga, di awal produksi telur, deposit dari pigmen xanthofil ini akan langsung digunakan dari pakan ke indung telur atau ovarium ya untuk melakukan pewarnaan atau pigmentasi langsung ke yolk atau kuning telur. Kemudian yang keempat, hasilnya secara bertahap pigmentasi mulai menghilang atau memudar atau disappears kemungkinan akibat adanya oksidasi dari bagian tubuh dan memang sebagian digunakan sepenuhnya untuk membantu memberi warna kuning ya pada kuning telur ya pada saat fase produksi semua akan ditarik ke sana.
Ya, dengan demikian nanti pigmentasi derajatnya akan mulai berkurang atau memudar ya pada bagian tubuh yang ada warna kuning di paruh, ya, kemudian di seng, ya, kemudian di bagian cuping atau telinga dan tumit misalnya yang kelihatan dan bagian-bagian yang lain. Nah, oleh karena itu terjadinya pemudaran atau apa namanya penurunan derajat pigmentasi itu terjadi sesuai dengan bagian-bagian tubuh dan umurnya atau jatuhnya itu berbeda-beda. Pertama untuk kelompok kelopak mata atau eyelids itu setelah 2 minggu masa produksi awal. Jadi setelah 2 minggu produksi, kalau produksi ayam itu di umur 22 minggu, maka setelah umur 24, 2 minggu setelah produksi mulai kelihatan kelopak matanya memudar atau apa eh, keputihan, mulai memutih. Ya, udah mulai agak memudar. Kemudian bagian cuping atau telinga, ya kalau kita buka ayam di bagian telinga, bagian kiri kanan dari kepala itu, kalau kita buka tertutup dengan bulu itu ada yang disebut dengan telinga ya, atau cuping. Ya, itu yang kita sebut dengan earlobe. Itu setelah 3 minggu dia memudar. Kemudian paruh sendiri atau beak itu setelah 6 minggu produksi, jadi 1,5 bulan itu kemudian mulai kelihatan memudar. Kemudian fan atau kloaka ya bagian muara untuk mengeluarkan telur, termasuk di situ juga muara untuk mengeluarkan kotoran ya. Kalau kita lihat itu kuning, tapi setelah 7 sampai 10 minggu awal produksi itu kemudian dia juga memudar. Kemudian seng depan yang kelihatan jelas ya kalau kita lihat ayam itu setelah 18 minggu produksi dia terlihat memudar. Jadi kurang lebih 4 bulan setengah ya. Setelah produksi awal dia memudar. Dan yang terakhir adalah pada bagian heel atau tumit kaki. Nah, itu setelah 20 sampai 24 minggu, sekitar 6 bulan ya setelah masa masa produksi itu kemudian kelihatan memudar. Nah, ketika produksi telur berakhir ya pada saat ayam tidak berproduksi lagi atau berhenti ya pada saat kemudian bisa menjelang atau masuk di molting, maka pigmentasi akan kemudian kembali lagi seperti semula. Dia kuning lagi seperti itu ya. Paruhnya kuning lagi, kemudian tumit atau hilnya kuning lagi, kemudian sengnya kelihatan menguning lagi ya. Tetapi derajat kecepatan perubahannya itu tidak teratur ya. Antar bangsa, antar induk itu kadang berbeda-beda. Ya mirip dengan molting. Kadang molting itu juga terlihat tidak serempak. Oleh karena itu kemudian kita memerlukan apa namanya cara atau teknik untuk bisa meluruhkan bulu secara serentak karena dari sisi ekonomi ya biaya produksi bisa ditekan karena kita tidak memberi pakan untuk ayam yang tidak produksi dalam jangka yang panjang dan tidak beraturan, seperti tidak efektif. Ya, nanti kemudian kita kenal teknik-teknik untuk mempercepat luruh bulu. Ya, kita sebut dengan post molting program. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang parameter kedua yang disebut dengan luruh bulu atau molting. Ya, molting sendiri adalah tolak ukur kedua. Kalau yang tadi yang pertama, derajat pigmentasi, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah tolak ukurnya molting. Atau disebut second cyclical factor. Ya. Dalam estimasi persistensi atau panjang produksi induk. Ya. Nah, sekelompok ayam dalam vlog itu akan mulai molting ada yang pada awal musim panas, sementara induk yang lain molting misalnya pada saat gugur ya musim gugur ya. Misalnya dia punya 4 waktu ya atau apa namanya daerah template itu. Jadi 4 waktu musim. Kalau kita hanya dua kan kemarau dan hujan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada variasi dari molting. Waktu pertama jatuhnya dulu atau pada saat molting pertama dan kemudian proses molting itu panjangnya juga berbeda-beda setiap apa namanya variabel atau variasi dari induk masing-masing. Molting alami pada ayam ya, pada induk ayam itu memerlukan yang alami itu sekitar 4 bulan. Dari mulai rontok bulu sampai kemudian tumbuh kembali bulu baru. Baru kemudian dia mulai produksi kembali itu berkisar 4 bulan. Ya. Tetapi nanti dengan teknik tertentu yang tadi saya sampaikan untuk mempercepat molting itu bisa 2 bulan. Dengan catatan kemudian ada
teknik yang digunakan ya di dalam atau metode yang digunakan di dalam mempercepat itu. Ada yang teknik pemuasaan ya, pakan, minum, dan kemudian cahaya, ada juga dengan menggunakan beberapa bahan atau zat kimia seperti ya. Nah, esensi malting itu pada dasarnya apa sih? Jadi urgensi atau esensi malting pada dasarnya adalah ya memberikan kesempatan istirahat yang panjang ya bagi induk setelah melewati produksi yang melelahkan. Dan itu disebut dengan masa pemulihan tubuh atau recovery tubuh dari dia berproduksi secara terus-menerus selama berapa bulan ya sampai kemudian dia molting. Jadi pada saat molting itu untuk istirahat atau pemulihan. Nah, gunanya apa? Untuk memudahkan atau gunanya untuk menyiapkan lagi reproduksi eh, hewan tersebut atau bagian reproduksi ternak ya dari ayam itu untuk kemudian bisa berproduksi kembali pada kesempatan berikutnya dengan produksi yang baik karena mesin reproduksinya sudah diistirahatkan panjang seperti itu atau dimudahkan kembali. Urutan dari proses molting dimulai berturut-turut dari bagian-bagian atas kemudian sampai ke bagian akhir ekor. Oleh karena itu tidak rontoknya kemudian serentak, dia pelan-pelan. Dan waktunya kadang juga berbeda-beda. Oleh karena itu kita lihat pada saat molting setelah fase produksi periode pertama itu kelihatan banyak bulu jatuh di kandang dan bentuknya memang tidak seragam bagian yang molting itu siapa yang kemudian lebih cepat, siapa yang lambat. Ya, yang pertama yang mengalami molting itu adalah bagian leher. Jadi bulu leher itu kemudian kelihatan mulai rontok atau jatuh. Ya, kelihatan agak apa namanya agak kelihatan terbuka gitu bagian leher karena banyak bagian dari bulunya yang kemudian rontok. Setelah leher kemudian masuk ke punggung. Ya, punggung mulai kemudian huruf bulu ya, punggung ya bagian atas kemudian setelah itu tubuh secara keseluruhan mulai jatuh-jatuh. Banyak bulu-bulu yang kemudian terlihat mau rontok gitu ya, tapi masih menyelip jadi kelihatan ayamnya dalam kondisi yang tidak bagus gitu ya. Setelah tubuh baru kemudian masuk ke bulu primer. Bulu primer digunakan untuk terbang. Jadi bulu primer itu kurang lebih ada 10 dan antara bulu primer nanti kalau dibuka itu sayap dengan bulu sekundernya itu ada pembatas bulu yang kita sebut dengan bulu aksel. Bulu aksel itu bulu yang jauh lebih kecil dan digunakan sebagai pembatas untuk membedakan mana bulu primer yang digunakan untuk terbang dan bulu sekundernya. Bulu primer digunakan untuk terbang ya, untuk zaman-zaman sebelum didomestikasi atau bahkan sekarang masih dia gunakan untuk terbang dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Tempo-tempo kalau dia kaget atau dia dikejar apa namanya katakanlah predatornya dia akan bisa itu kemudian terbang tapi tidak jauh karena bagian tubuhnya setelah domestikasi itu jauh lebih berat. Kalau dulu kan tubuhnya kecil dibanding dengan porsi sayap. Kemudian setelah itu bulu sekundernya juga ikut mulai rontok, primer dulu, kemudian bulu sekunder, baru terakhir adalah ekor. Jadi kalau kita lihat ekor itu paling lama rontok bulunya karena di posisi tahapan yang paling akhir. Jadi urutannya leher, punggung, kemudian tubuh secara umum, kemudian baru bulu primer, bulu sekunder, dan kemudian ekor. Nah, ayam yang lebih cepat menyelesaikan proses moltingnya, artinya setelah jatuh molting, kemudian proses sampai dia selesai, misalnya hanya 1,5 bulan, misalnya dibandingkan yang lain 2 bulan, 3 bulan, maka yang menyelesaikan proses molting lebih cepat itu merupakan induk dengan tingkat produksi yang tinggi, ya, atau sebagai penelur yang baik. Artinya kita bisa melihat bahwa pada ayam-ayam dengan kondisi seperti ini, ya induk-induk yang mengalami proses moltingnya lebih cepat, itu punya produksi tinggi. Dan biasanya periode produksinya juga panjang. Nah, ciri seperti itu. Dan sebaliknya, yang proses moltingnya lambat sampai 3 bulan gitu ya, itu atau 2 bulan setengah itu merupakan ciri dari penelur yang jelek atau tingkat produksinya tidak bagus. Nah, sementara ayam yang jatuh molting pertama, rontok bulu pertama, itu waktunya lebih awal, ya. Pada saat proses molting tersebut, itu merupakan penelur yang buruk. Jadi kalau ayam, misalnya
berdasarkan jumlah minggu ya, umur gitu, dia kemudian molting pertama itu jatuh bulu rontok pertama itu misalnya umur eh, 40 minggu. Sementara yang temannya itu di 38, maksudnya di 41, ada yang 42 minggu. Dia di 40 minggu. Maka ayam yang awal waktu datangnya molting ya rontok bulu pertama dari bulu yang pertama itu kemudian lebih cepat. Itu adalah ciri ayam atau induk dengan produksi telur yang rendah. Dan biasanya periode produksinya itu lebih singkat. Jadi yang awal jatuh moltingnya lebih cepat itu penelur yang buruk. Tetapi yang proses molting dari luruh bulu ya sampai kemudian dia punya apa namanya bulu yang lengkap kembali, yang lebih cepat waktunya ya menutupnya lebih cepat dari bulu rontok dan tumbuh bulu sampai menutup lagi itu merupakan ayam dengan penelur yang baik atau produksi telurnya tinggi gitu. Nah, periode produksi yang panjang itu akan menghasilkan telur yang lebih banyak. Oleh karena itu, bagus untuk apa strain, varietas, atau galur yang punya periode produksi yang panjang. Ada yang produksinya tinggi tapi waktunya pendek. Ada yang sedang-sedang ya, tidak terlalu tinggi tapi panjang sekali. Itu jauh lebih bagus. Tapi yang bagus adalah yang produksinya tinggi, kemudian periode produksi juga panjang ya. Ya, dibandingkan dengan induk dengan periode produksi yang pendek dengan asumsi memiliki rataan produksi yang sama. Ya. Kemudian program rontok bulu paksa yang dibuat seperti tadi ya ada teknik itu beberapa adalah program rontok bulu paksa atau fast molting program dalam bahasa Inggrisnya itu ada RBP California atau fast molting program ya California Fast Melting Program, ada Washington Fast Melting Program, ada konvensional Fast Melting Program. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mempercepat proses luruh bulu atau molting dan keseragaman atau penyerentakkan dari molting. Itu memerlukan waktu antara 6 sampai 8 minggu saja. Ya, dengan percepatan menggunakan metode ini. California, Washington atau konvensional post-molting program atau rontok bulu paksa. Tujuan ekonomis dari program molting ini ya untuk mempercepat dan menyeragamkan rontok bulu secara cepat dan efisien adalah untuk mengefisienkan pakan yang diberikan. Dan demikian kemudian membantu mengurangi biaya produksi, memberikan pakan pada unggas yang tidak berproduksi. Jadi kalau dipercepat, maka akan jauh lebih efisien pakan yang diberikan. Dan juga yang kedua, mengoptimalkan produksi telur adalah memaksimalkan keuntungan usaha dari budidaya telur. Ini merupakan contoh dari sayap-sayap ya dari bulu primer ya dan sekunder itu kita lihat ada X ya ini dari bulu primer yang depan ini X ya ada bulu aksial ya dan ini baru bulu sekunder. Jadi kalau rontok yang depan dulu dan dimulainya dari yang paling depan ini kemudian rontok kemudian setelah itu eh, tumbuh seperti itu lagi ya. Oke, jadi itu yang kemudian dilakukan. Kalau dia sempurna nanti kembali seperti ini, yang E ini, yang moltingnya sempurna. Jadi nanti akan seperti ini lagi pelan-pelan sampai kemudian rontok di eh, bagian terakhir dan kemudian aksel ini kita bisa lihat bahwa bulu aksel ini kemudian menentukan pembatas dari bulu primer dan sekunder. Nanti sekunder juga kemudian mengalami rontok bulu yang sama. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Kita bertemu lagi di SAP berikutnya. Masih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.